Berbicara soal Liga Indonesia, maka kita nggak akan bisa merasa dongkol dengan segala yang tersaji. Mulai dari kelakuan barbar pemain, supporter, lalu kekocakan keputusan wasit sampai iklan segede gaban yang bisa menutupi layar kaca. Semua tersaji lengkap di liga terbaik se-universe ini. Dan baru-baru ini kejadian mengerikan kembali terjadi di Liga 1. Tak kalah pemain PSS Sleman, Wahyudi Hamisi, entah gimana ceritanya bisa menendang kepala pemain Persebaya Bruno Moreira. Tentu saja buntut dari tindakan membahayakan tersebut, pihak Persebaya langsung memberikan pernyataan melalui akun sosial medianya dan siap membawa masalah ini lebih lanjut. Sebab ini bukan pertama kalinya Wahyudi melakukan hal yang berpotensi membahayakan keselamatan pemain lain. Meskipun pihak Wahyudi sendiri udah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf yang template banget, namun bagaimanapun kejadian ini sangatlah nggak bisa diterima. Dan sialnya, hal ini juga mendapatkan banyak reaksi mulai dari sesama pemain Liga 1 sampai media asing sekalipun yang bisa membuat citra Liga Indonesia makin buruk. Di saat liga-liga di negara tetangga sudah menunjukkan progres berarti, Liga Indonesia sejak zaman bahla sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Gak usah ngomongin teknis pertandingan, karena faktanya banyak pemain di Liga Indonesia yang masih buta taktik. Pokoknya yang penting ngeyel, berani brak-bruk, kuat lari, dan bisa gocek. Itu udah bisa dibilang keren. Selain itu, entah bawaan atau gimana, seringkali kita menemui para pemain di Liga Indonesia mulai dari level bawah sampai Liga 1, mainnya, hadah, kasarnya minta ampun. Tetapi sayangnya, wasitnya hatinya Hello Kitty. Ya, baru-baru ini kejadian ngeri kembali terjadi di Liga 1 yang merupakan kasta teratas sepak bola nasional, tepatnya di laga Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Dalam laga yang dimenangkan Bajul Ijo 2-1 tersebut, pemain PSS Wahyudi Hamisi benar-benar menjadi sorotan lantaran aksi brutalnya, di mana pemain 26 tahun tersebut dinilai melakukan hal berbahaya ketika menendang kepala Bruno Moreira yang tengah terjatuh. Gokilnya, wasit yang dekat dengan kejadian sama sekali nggak memberikan kartu merah. Padahal semua tahu kalau apa yang dilakukan oleh Wahyudi itu termaksud tindakan berbahaya, karena menendang kepala belakang bisa berpotensi menimbulkan cacat hingga kematian. Yap, atas dasar itulah melalui pernyataan resmi, pihak Persebaya langsung melaporkan kejadian ini ke PSSI agar Wahyudi diberikan sanksi berat. Pasalnya ini bukan pertama kalinya Wahyudi berbuat seperti itu, khususnya kepada pemain Persebaya. Di tahun 2018, tackle keras Wahyudi Hamisi ketika itu bahkan mampu membuat karir Robertino Pugliara hancur dan pensiun lebih cepat. Sontak apa yang dilakukan oleh Wahyudi Hamisi langsung mendapatkan reaksi dari banyak pihak. Mulai dari sesama pemain di Liga 1, netizen, sampai ke media asing. Jelas ini membuat citra Liga Indonesia yang sedang berbenah menjadi buruk lagi. Robertino Pugliara. Oh, kita lihat cukup keras pelanggaran dari Wahyudi Hamisi. Jelas sekali pelanggaran tadi oleh Wahyudi Hamisi. Gunting kita lihat bagaimana pergerakan atau serangan dari Robertino Pugliara yang berbahaya sebetulnya dari belakang. Sementara itu menanggapi ini semua, pihak PSS Sleman yang diwakili Direktur PT Putra Sleman Sembada, Gusti Randa, menjabarkan kalau menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan beredarnya video potongan atas kejadian tersebut yang mengaburkan keutuhan peristiwa. Menurutnya dalam video lengkap, orang bisa melihat dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi, dan gokilnya, beliau mengatakan pihak Persebaya terlalu berlebihan menyikapi ini semua. Kami dari PSS Sleman ingin menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi atas peristiwa kemarin. Saya sebelumnya sangat menyayangkan atas banyaknya potongan video yang beredar saat kejadian tersebut dengan tidak menayangkan video lengkap sebelum kejadian. Menurut saya, apa yang dibuat oleh tim Persebaya terlalu berlebihan, karena buktinya Bruno bisa langsung bangkit dan bermain hingga menit akhir. Tendangan Hamisi ternyata menyentuh kepala Bruno. Saat itu Bruno langsung bangkit dan malah ingin memukul Hamisi. Saya sebagai perwakilan manajemen PT PSS ingin meminta maaf kepada Persebaya atas kejadian kemarin. Tentu kita tidak ingin ada kejadian tersebut lagi terjadi di sepak bola Indonesia karena bisa membahayakan pemain satu sama lain. Semoga ini menjadi yang terakhir untuk sepak bola
bola Indonesia, kata Gusti dalam keterangan tertulis yang diterima Detik Jogja. Berkaca dari apa yang beliau katakan, sekali lagi agak lucu emang. Sebab meskipun ini bukan masalah Bruno bisa bangkit lagi atau enggak, yang jadi masalah itu kan sikap Wahyudi yang seenak jidat menyelengkat kepala orang. Entah sengaja atau enggak, tetapi hal tersebut gak bisa dibenarkan. Dan kocaknya beliau mengatakan pihak Persebaya berlebihan. Agak lain emang ya. Di sisi lain, Wahyudi sendiri akhirnya melalui akun Instagram PSS Sleman menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini semua. Tak lupa dia juga meminta maaf kepada Bruno, dan itu katanya sudah ia lakukan secara pribadi. Meskipun begitu, Wahyudi memang sangat layak mendapatkan sanksi. Sebab sebelum ini pun, saat PSS melawan Bayangkara, Raja Nenggolan juga sempat memprotes sikap Wahyudi yang dinilai bermain terlalu kasar dan gak mencerminkan sebagai pemain profesional. Terlebih kita juga harus tahu, kalau apapun yang terjadi, sportivitas adalah yang diutamakan. Tahu kita juga gak mau kan kejadian banyak pemain Liga Indonesia yang meninggal akibat permainan brutal dari lawan atau benturan dan sebagainya. Mulai dari Jumaidi Abdi yang meninggal usai perutnya diterjang pemain Persela, Denny Tarkas di tahun 2009 silam. Lalu pemain Persiraja, Akli Fairuz yang kena tendangan kungfu kiper PSAP, Singli. Kemudian ada kiper klub Liga 3 Tornado FC Pekanbaru yang masih 20 tahun, Taufik Ramsyah yang meninggal pada Desember 2021 lalu setelah mengalami cedera kepala seusai benturan dengan pemain lawan Wahana FC. Dan yang paling teringat jelas adalah kiper legendaris Persela Lamongan, Khairul Huda, yang meninggal karena benturan kepala pada tahun 2017 silam. Untuk itu, tolong kepada semua insan pelaku Liga 1 khususnya pemain, jangan sok merasa jagoan di lapangan. Bermainlah sesuai dengan label kalian sebagai pemain profesional, bukan tarkam. Karena pada dasarnya sepak bola harus menjadi kebahagiaan, bukan bencana.